Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Ekaditasari dari kelas R2A. Di sini saya akan membahas posisi profesi konseling. Yang pertama itu ada munculnya konseling sebagai profesi, di mana latar belakangnya itu muncul dari oleh usaha Friend Parson dalam mendirikan sebuah badan bimbingan yang disebut Vocational Bureau di Boston pada tahun 1908, dan selanjutnya diubah nama menjadi Vocational Guidance Bureau. Usaha Parson ini yang menjadi cikal bakal bimbingan dan konseling. Selanjutnya menurut Miller itu tahun 1961 menyimpulkan dalam 5 periode. Di periode pertama bimbingan dilihat sebagai usaha menentukan jabatan, dan yang periode kedua merambat ke dunia pendidikan, di mana periode pertama sama kedua itu masih dibilang bimbingan, belum menjadi konseling. Dan periode ketiga, bimbingan tidak hanya dilihat untuk menentukan pekerjaan atau jabatan yang tidak hanya disangkut pautkan dengan dunia pendidikan saja, melainkan bagi peningkatan kehidupan mental. Nah, pada periode ketiga ini baru terjadinya konseling, di mana para ahli itu menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan hanya sekedar menyediakan bimbingan atau memberikan latihan. Mereka membantu individu memecahkan masalah dalam kehidupan individu yang kadang-kadang amat pelik dan mendasar. Nah, pada periode ini disampaikan dianggap sebagai jantung hati bimbingan. Jadi konseling itu sebagai jantung hati bimbingan karena di dalam konseling itu bukan hanya bimbingan saja yang diberikan, tapi juga membantu individu dalam memecahkan masalahnya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah konselor dapat disebut profesi? Jadi profesi itu memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang dimana menurut sejumlah ahli seperti McCurry tahun 1963, Tolbert tahun 1972, dan Nugent tahun 1961 telah merumuskan syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu dari sebuah profesi. Yang pertama itu, suatu profesi merupakan jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan. Jadi dalam konseling ini itu memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial. Terus yang kedua, seorang konselor harus menampilkan pelayanan yang khusus yang didasarkan atas teknik-teknik dan keterampilan. Dan di dalam konseling ini juga ada teknik-tekniknya, supaya bagaimana sih cara kita menangani klien, cara kita untuk membantu klien dalam menghadapi masalahnya. Terus yang ketiga itu ada para anggota memiliki angka ilmu yang sama, yaitu didasari atas ilmu yang jelas, sistematis, dan empiris, bukan hanya didasarkan pada akal sehat yang belaka saja. Jadi profesi konseling ini enggak cuma kayak bantu doang, kayak ngasal bantu aja, tapi kita sebagai konselor itu harus menempuh pendidikan. Yang pertama S1 BK, dan yang kedua itu pengembangan profesi konseling atau disingkat dengan PTK. Terus selanjutnya yang keempat, untuk dapat menguasai kerangka ilmu itu diperlukan pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu yang cukup. Nah, itu yang tadi saya sebutin, kita harus pendidikan S1 BK dan PPK. Terus yang kelima, para anggota memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam menyelenggarakan pelayanan profesi yang dimaksud. Jadi di sini kita mempunyai tanggung jawab, dimana kita harus membantu konseli itu secara tuntas, nggak setengah-setengah. Kalau misalkan mau diberhentiin juga harus atas izin dari
konselingnya atau konselinya itu pengen pindah tangan, itu baru kita pindah tangankan konseli tersebut ke yang dia mau. Terus yang keenam, ada standar tingkah laku bagi anggota atau yang bisa disebut dengan kode etik. Jadi ketika kita sarjana nih, wisuda, kita akan disumpah. Sumpahnya itu namanya sumpah profesi, yang dimana di situ disebutkan kode etik yang harus kita lakukan. Jadi kita nggak boleh melanggar kode etik itu. Terus yang ketujuh, selama berada dalam pekerjaan itu, para anggotanya terus-menerus berusaha menyelenggarakan dan meningkatkan kompetensinya. Oke, di situ bisa dimengerti. Kalau bisa saya lanjut ya. Selanjutnya ada pengakuan pemerintah terhadap pelayanan bimbingan konseling. Jadi pengakuan ini bukan hanya pemerintah aja sih yang mengakui, tapi masyarakat juga udah mengakui adanya bimbingan konseling. Nah, pengakuan ini tuh yang menyebabkan tenaga profesi konseling itu terus berkembang, terus ada terus kan, jadi bisa terus berkembang lah pokoknya. Terus ada di sini ada pengakuan pemerintah itu terdapat di peraturan dan perundang lainnya. Di antaranya yang pertama, keberadaan bimbingan dan konseling dalam kurikulum tahun 1975 yang menjelaskan tentang 3 jenis layanan jalur pendidikan formal, yaitu yang pertama layanan manajemen dan supervisi, yang kedua layanan pembelajaran, dan yang ketiga layanan bimbingan dan konseling. Terus yang kedua itu ada di keputusan Menpan nomor 84 tahun 1993 tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya, di mana tugas pokok seorang bimbingan guru pembimbing adalah menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut pelaksanaan program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah itu ada yang ketiga, konselor sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada di bab 1 pasal 1 butir 6 menyatakan bahwa pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Oke, selanjutnya ada di pasal 54 ayat 6 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru tentang beban kerja guru bimbingan dan konseling, yaitu seorang guru pembimbing itu memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan dalam bimbingan dan konseling paling sedikitnya 150 orang peserta didik. Jadi 150 orang itu dalam satu sekolah itu harus seorang pembimbing itu harus menampung 150 orang peserta didik per tahunnya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini yang terakhir ada sejarah perkembangan profesi konseling. Jadi pada tahun 1964 pendirian jurusan bimbingan konseling di beberapa IKIP di Indonesia, antara lain IKIP Bandung dan IKIP Malang. Pada tahun berikutnya disusul oleh IKIP atau FKIP lainnya. Selanjutnya mulai tahun 1984 jurusan bimbingan dan penyuluhan menjelma menjadi jurusan psikologi pendidikan.
yang di situ disingkat sebagai PPB, yang meliputi dua program studi. Yang pertama yaitu psikologi pendidikan dan program studi bimbingan konseling. Di samping itu, pada awal 1980 di IKIP Bandung dan IKIP Malang mulai membuka program pasca sarjana untuk bimbingan dan konseling. Nah, terdapat peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah perkembangan dari program bimbingan dan konseling tersebut di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada tahun 1971, berdirinya proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP pada 8 IKIP, yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Malang, IKIP Surabaya. Melalui proyek itu, pelayanan bimbingan dan konseling ikut dikembangkan. Setelah beberapa kali yang dihadiri oleh beberapa pakar pada waktu itu, berhasil disusun buku, yaitu Pola Dasar Rencana dan Pengembangan Bimbingan Penyuluhan dalam Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Nah, selanjutnya buku ini dimodifikasi lagi menjadi pedoman operasional pelayanan bimbingan pada proyek-proyek perintis sekolah pembangunan. Nah, selanjutnya tahun 1975. Nah, di sini dikeluarkan kurikulum untuk SMA tahun 1975 sebagai pengertian pengganti kurikulum sebelumnya. Nah, kurikulum 1975 ini memuat beberapa pedoman pelaksana kurikulum tersebut, yang salah satu diantaranya adalah buku pedoman bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya masih di tahun yang sama, di tahun 1975 diadakan konvensi nasional bimbingan 1 di Malang. Konvensi ini berhasil mengeluarkan beberapa keputusan penting. Yang pertama itu ada terbukanya organisasi profesi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau disingkat dengan IPBI. Yang kedua tersusunnya ADART IPBI, Kode Etik Jabatan Konselor dan Program Kerja IPBI periode tahun 1976 sampai 1978. Selanjutnya di tahun 1978 diselenggarakan program PGSLP dan PGSLA. PGSLP itu pendidikan guru sekolah lanjutan pertama, dan PGSLA pendidikan guru sekolah lanjutan atas, bimbingan dan penyuluhan sebagai suatu upaya pengangkatan tamatan jurusan BP yang telah dihasilkan oleh IKIP, tetapi belum ada jatah jabatannya. Di samping itu mengisi kekosongan jabatan guru bimbingan dan bimbingan di sekolah. Jadi diselenggarakan program PGSLP, dan PGSLA itu untuk bimbingan penyuluhan yang udah jadi lulusan BP. Selanjutnya di tahun 1989 lahirnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Menpan tahun 1989, yang dimana di sini tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Kemen tersebut ditetapkan secara resmi adanya kegiatan pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Selanjutnya di tahun 1989 itu lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini selanjutnya disusul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 yang secara tegas mencantumkan adanya pelayanan bimbingan konseling pada satuan pendidikan. Selanjutnya di tahun terakhir, yaitu tahun 1991 sampai dengan 1993, itu yang pertama dibentuknya divisi dalam IPBI, yaitu yang pertama ada Ikatan Pendidikan Konselor Indonesia, yang kedua Ikatan Guru Bimbingan Indonesia, yang ketiga Ikatan Sarjana Konseling Indonesia. Nah, itu
dibentuknya divisi dalam IPBI. Yang kedua ada diperjuangkan oleh IPBI jabatan fungsional tersendiri bagi petugas bimbingan di sekolah. Diyakini apabila jabatan fungsional tersebut terwujud, maka upaya profesionalisasi pelayanan bimbingan dan konseling akan lebih terjamin untuk dapat terlaksana dengan berhasil. Jadi sekian materinya. Di sini ada kesimpulan, yaitu suatu pekerjaan dinamakan profesi apabila pekerjaan itu memenuhi sejumlah ciri atau persyaratan, baik dilihat dari fungsi dan maknanya, penampilan kegiatannya terhadap sasaran layanan, dan dasar keilmuan yang dimiliki, kompetensi yang pekerjanya, penyiapan para calon pekerja untuk mampu menyelenggarakan pekerjaan itu, ada kode etiknya, serta sikap para pekerja terhadap pengembangan pekerjaan itu. Nah, di sini berkenaan dengan ciri tersebut, jadi disimpulkan bahwa bimbingan konseling itu sebagai tenaga kerja yang profesional. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.